Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrika Purwanti dengan NIM 856491326. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru, Pokja, Lubuk Batu Jaya. Berikut adalah simulasi penanganan anak kebutuhan khusus, yaitu anak yang mengalami maltreatment pada anak usia dini, khususnya kekerasan psikologis. Eh, apa itu anak yang mengalami maltreatment? Anak yang mengalami kekerasan yang berakibat punya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Apa itu kekerasan psikologis? Kekerasan psikologis yaitu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya perasaan percaya diri, kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seorang anak. Apa saja bentuk perilaku kekerasan psikologis? Ada beberapa perilaku yang dianggap kekerasan psikologis pada anak. Yang pertama, mempermalukan anak. Yang kedua, mengejek anak atau membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya. Yang ketiga, mengatakan anak tidak baik atau tidak bahagia, atau kamu adalah anak nakal. Dan yang keempat, berulang kali berteriak, mengancam anak atau membuli anak. Yang kelima, mengabaikan anak atau menolak anak sebagai bagian dari hukuman. Yang keenam, membatasi hubungan fisik dengan anak membatasi hubungan fisik dengan anak seperti menolak berpelukan atau mencium. Dan yang ketujuh, membiarkan anak menjadi korban kekerasan dengan orang lain seperti dengan orang tua atau dengan atau saudara kandungnya. Apa saja tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan psikologis? Anak yang mengalami kekerasan psikologis adalah kehilangan percaya diri pada anak tersebut atau dia minder dan adanya tanda-tanda depresi apabila anak disuruh maju. Anak tersebut merasa takut atau gelisah dan tidak mau, takut salah dan dia tidak ingin mencoba. Takut dikomentari berlebihan. Berikutnya, bagaimana cara penanganan kekerasan psikologis? Pencegahan dan penanganan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak. Harus melibatkan beberapa pihak di sekelilingnya, namun tetap membutuhkan perhatian bersama dari masyarakat yang berada di sekitarnya tersebut. Pihak yang dilibatkan di situ adalah terutama orang tua, keluarga, bahkan masyarakat sekelilingnya. Namun tetap membutuhkan perhatian bersama dari masyarakat yang berada di sekitar anak tersebut, terutama intensi seperti Pak RT, Pak RW, dan kepala desa. Intensi itu harus juga mendukung dalam penanganan kekerasan khusus psikologis. Apa saja yang harus dilakukan terhadap anak yang mengalami psikologis? Yang harus kita lakukan adalah kita sebagai orang tua menyadari kita melakukan maltreatment kepada anak kita. Mungkin kita harus lebih terbuka, kita harus berbuka hati, berlapang dada, atau membuka pikiran untuk lebih baik dan lebih baik lagi menjadi seorang ibu. Yang lebih baik lagi, kita meminta maaf kepada anak dan lebih dekat kepada anak kita lagi. Lebih membuka diri untuk berbicara atau saling mengerti dan kita juga harus memahami bahwa anak kita juga memiliki kekurangan, dan begitu juga dengan kita. Kita juga banyak kekurangan menjadi seorang ibu. Dan pastinya kita meminta ampun kepada Allah, yang Maha Kuasa, dibaikkan hatinya, dilapangkan hatinya agar menjadi manusia yang lebih baik, terutama kepada anak kita, karena akan berdampak positif kemudian hari, bahkan sikapnya kepada kita nanti di hari tua. Apabila kita adalah seorang guru, kita harus melakukan kepada anak yang mengalami maltreatment. Ini mungkin kita lebih mendekatkan diri kepadanya, kepada anak tersebut secara perlahan, mengajak dia mengobrol atau menjadi teman curhatnya dia, menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi-solusi kepada anak dan menenangkan dia apabila dia dalam keadaan takut, cemas, atau merasa terancam oleh orang tua atau pengasuhnya. Kemudian kita mengadakan kegiatan belajar kelompok atau kegiatan bermain sambil belajar, tapi dengan kelompok, misalnya bermain bergandengan tangan sambil mengerjakan tugas. Contohnya yang saya lakukan di TK saya,
menyuruh anak mengambil kotak pensilnya secara bergandengan tangan. Jadi di situ dia bisa eh, be- ber, dia bisa anak tersebut bisa bisa percaya diri. Ini adalah teman kita yang bisa kita ajak main gitu. Dan bisa anak tersebut juga bisa eh, anak tersebut juga bisa berapa namanya? eh, bersosialisasi sama temannya, dan anak tersebut tidak takut apabila nanti berteman lagi sama temannya, dan tidak merasa trauma dan tidak merasa dikucilkan dari temannya. Sekian eh, sekian sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Eh, jadi itulah tadi stimulasi dari saya mengenai penanganan kekerasan anak usia dini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.